wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mata kuliah Khairatun Quran yang berjudul Ilmu Tajwid. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Sulfan Bastan dengan NPM 2151020290. Saya sendiri Vera Matasari 2151020305. Zanatul Firdaus Nuzula 2151020313. Abela Puspita Agustin 2151020315. Cindy Puspita Sari 2151020323. Kamelia Bintang Selama 2151020320. Baik, selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Abela Puspita Agustin. Kepada Abela saya persilakan. Pengertian tajwid. Secara bahasa, kata tajwid merupakan bentuk masdar dari kata jawada yang berarti memperbaiki atau memperindah atas sin. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah ikhraj kulli hafmin makhrojih wa itaih haqqo wa mustaqohu min al sifat, yang artinya mengucapkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Hak huruf adalah sifat-sifat yang lazim pada huruf seperti hams, jar, syiddah, rohawah, dan lain-lain. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat-sifat huruf yang tidak sabit padanya, yang sekali-kali ada dan sekali-kali tidak ada. Di antaranya sifat tarkik yang muncul dari sifat istifal atau sifat tafkim yang muncul dari sifat isti'la, ikhfa, mat, qasr, dan lain-lain. Menurut As-Suyuti, tajwid adalah hiasan bacaan, yaitu memberikan kepada setiap huruf hak-haknya dan urutan-urutannya serta mengembalikan setiap huruf kepada makhraj dan asalnya. Melunakkan pengucapan dengan keadaan yang sempurna tanpa berlebih-lebihan dan memaksakan diri. Oleh karena itu, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang pemenuhan hak dan mustahak huruf, meliputi tempat keluar huruf atau makhraj dan sifat-sifatnya. Sebenarnya, tata cara pembacaan Al-Quran sesuai dengan hak dan mustahak huruf telah bermaktub dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ayat tersebut menunjukkan adanya tata cara atau sifat tertentu dalam membaca Al-Quran yang telah diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan kemudian dirangkum oleh para ulama hingga mereka mengistilahkannya dengan ilmu tajwid. Selain itu, ilmu tajwid, ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran, dikenal juga dengan nama Fanut Tartil dan Hakut Tilawah. B. Sejarah kemunculan ilmu tajwid. Salah satu riwayat yang menjelaskan tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah riwayat yang disampaikan oleh Musa ibnu Yazid Al-Kindi. Ia berkata, Ibnu Mas'ud mengajarkan Al-Quran kepada seseorang, lalu orang itu membaca seperti At-Taubah ayat 60 dengan membedakan lafaz Al-Faqura dengan maka Ibnu Mas'ud berkata, tidak seperti itu Rasulullah mengajarkan kepadaku. Orang itu bertanya, bagaimana beliau mengajarkan qiraah kepadamu, wahai Abu Abdurrahman? Ibnu Mas'ud menjawab, beliau membacakan kepadaku, yaitu dengan memanjangkan lafaz Al-Faqura. Jika dilihat dari sisi amaliyah, peletak dasar ilmu ini adalah Rasulullah SAW. Selain itu, ada beberapa hal yang menegaskan hal tersebut, seperti pembaca Al-Quran secara perlahan-lahan, Quran Surat Al-Isra ayat 106, dan perintah yang membaca Al-Quran secara tartil, Quran Surat Al-Muzammil ayat 4, kemudian tuntunan bacaan Al-Quran tersebut dilanjutkan kepada sahabat. Selanjutnya, ini semua dibuktikan dengan munculnya ulama-ulama yang menulis tentang karya ilmu tajwid. C. Perkembangan ilmu tajwid.
Seiring dengan perkembangan zaman, pencetakan Al-Quran semakin banyak memiliki inovasi-inovasi baru. Salah satu inovasi baru dalam pencetakan Al-Quran juga menyentuh ranah ilmu tajwid. Menurut Ingrid Mattson, pada awal 1990-an, inovasi ini penting dalam bidang pencetakan mushaf menyebar cepat di seluruh dunia Islam. Inovasi itu adalah penemuan sistem penulisan huruf dalam warna yang berbeda untuk menandakan sebagai bunyi yang dikehendaki ilmu tajwid. Sistem ini dikembangkan oleh seorang insinyur Syria yang belajar tajwid kepada seorang ulama di Damaskus. Buku tajwid Quran telah disahkan secara resmi oleh para ulama Al-Azhar di Kairo dan diterbitkan oleh Dar al-Marifah. Tajwid Quran ini lebih mudah diakses dan digunakan dibandingkan dengan teks-teks abad pertengahan seperti Al-Dani, Al-Saiti, Ibnu Al-Jazari, dan lain-lain. Di Indonesia, perkembangan produksi mushaf muncul sejak awal dasawarsa 2000-an, ketika teknologi komputer semakin maju dan dimanfaatkan oleh para penerbit. Perubahan itu sangat mencolok dalam hal kaligrafi teks mushaf. Salah satunya adalah pewarnaan pada teks Al-Quran berkaitan dengan tajwid. Hal ini bertujuan untuk menentukan para pembaca Al-Quran yang masih awam dalam ilmu tajwid, dengan memberi warna tertentu terkait dengan hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Selain itu, dalam dunia modern, kajian ilmu tajwid juga sering dihubungkan dengan fonetik dan fonologi Al-Quran. Fonetik adalah ilmu yang membicarakan masalah bunyi tanpa memperhatikan fungsi dan makna yang dikandung oleh bunyi itu. Bunyi dipelajari sebagai suatu gejala alami. Dalam kajiannya adalah membahas organ bicara, makhraj, dan sifat bunyi. Sedangkan fonologi adalah ilmu bunyi yang membahas tentang bunyi bahasa tertentu dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandungnya. Contoh kajiannya adalah modifikasi bunyi, idgham, ikhfa, imalah, isimah, panjang pendek, dan wakaf. D. Objek kajian ilmu tajwid. Secara umum, pokok bahasan ilmu tajwid adalah lafaz-lafaz Al-Quran. Oleh karena itu, ilmu tajwid merupakan ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, yang memiliki karakteristik tersendiri. Dengan mempelajari ilmu tajwid, maka akan mengurangi celah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Selain itu, dengan menggunakan tajwid, akan mengantarkan kepada pembaca Al-Quran secara tartil sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, kata ratala dan tartil terambil dari kata ratala yang berarti serasi dan indah. Sehingga tartil Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan sambil memperjelas huruf-huruf berhenti dan memulai, atau ibtidah. Sehingga membaca dan mendengarnya dapat memahami dan menghayati kandungan pesan-pesannya. Lebih terperinci lagi, ada 3 cara membaca Al-Quran, yaitu pertama, tahqiq, yaitu memberikan kepada setiap huruf hak-haknya seperti menyempurnakan mad, menyempurnakan harakat dengan tidak memberikan sukun kepada huruf yang berharakat, mengeluarkan huruf sesuai dengan tempatnya, dan lain-lain. Ulama Kiryah yang membaca dengan cara ini adalah Hamzah dan Warasi. Kedua, had, yaitu bacaan cepat dengan tepat menjaga dan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dengan cermat. Dan hendaknya seorang qari berhati-hati dari memotong huruf mad, menghilangkan suara gunnah, dan ikhlas atau membaca sebagian harakat. Ulama Kiryah yang menggunakan cara ini adalah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Ketiga, tadwir, yaitu bacaan yang sedang atau tengah antar tahqiq atau perlahan dan cepat atau hard. Inilah yang diriwayatkan dari kebanyakan imam Kiryah. Perlu diketahui, dari 3 tingkat tersebut istilah tartil mencakup seluruhnya. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran dengan bertajwid dan tidak bertajwid. Dalam membaca Al-Quran, agar dapat mempelajari, membaca, dan memahami isi dan makna dari tiap ayat Al-Quran yang kita baca,
Tentunya kita perlu mengenal mempelajari ilmu tajwid, yakni tanda-tanda baca dalam tiap huruf ayat Al-Quran. Guna tajwid ialah sebagai alat untuk mempermudah mengetahui panjang pendek, melafazkan, dan hukum dalam membaca Al-Quran. Tajwid secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawada dalam bahasa Arab. Dalam ilmu khiyarah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang memilikinya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan lainnya. Dalam ilmu tajwid dikenal beberapa istilah yang harus diperhatikan dalam diketahui dalam pembacaan Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu mengkharijul huruf, yakni tempat keluar masuknya huruf. Kedua, sifatul huruf, yakni secara melafazkan atau mengucapkan huruf. Ketiga, ahkamul huruf, yakni hubungan antara huruf. Keempat, ahkamul madi wal khais, yakni panjang dan pendeknya dalam melafazkan ucapan dan tiap ayat Al-Quran. Kelima, ahkamul waqaf wal ibtida, yakni mengetahui huruf yang harus mulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf tajwid. Dan keenam, al-khat dan al-usmani. Membaca Al-Quran dengan tartil menurut beberapa ulama dianjurkan, mustahab, digunakan matadaburi ayat-ayat Al-Quran khususnya bagi ajami non-Arab yang tidak mengetahui makna Al-Quran. Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk ajami saja, tetapi untuk semua umat Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah bahwa para ulama sepakat mengartikan dan membaguskan bacaan Al-Quran adalah sunnah. Membahas ilmu tajwid setidaknya mencakup 4 hal mendasarkan, yaitu ma'rifah makhrajid al-huruf, mengenal tempat keluarnya huruf. Ma'rifah sifatiha, mengenal sifat huruf. Ma'rifah ma yatajaddadu laha sababin at-taqrib min al-ham, mengenal hukum-hukum yang muncul bagi huruf dengan sebab tarif atau susunan huruf dengan huruf lain. Raidhan al-lisan wa aksarah at-tikrar, latihan lidah banyak mengulang. Sedangkan menurut Asyuti, cakupan ilmu tajwid meliputi tata cara waqaf, imalah, idgham, hukum hamzah, tarkhis, tafhim, dan makhraj hurufnya. Hal tersebut secara tersirat telah diletakkan oleh Ibnu al-Jazari. Beliau berkata, tidak ada keraguan bahwa umat ini sebagaimana mereka itu beribadah dengan cara memahami makna Al-Quran dan menggunakan hukum-hukumnya, juga beribadah dengan cara memperbaiki lafaznya dan menegakkan huruf-huruf sesuai dengan sifat yang diambil para imam qiraah yang bersambung sampai kepada Nabi SAW yang bahasa Arabnya paling fasih, yaitu kita tidak boleh menyelisihnya. F. Hukum nun mati dalam tajwid. Hukum bacaan nun mati dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah. Dalam membaca Al-Quran, kita tidak boleh membacanya dengan sembarangan. Salah sedikit saja, maka artinya pun juga berbeda. Maka dari itu, kita perlu ilmu yang namanya ilmu tajwid. Salah satu ilmu tajwid adalah hukum bacaan nun sukun atau nun mati serta tanwin bertemu dengan ke-28 huruf hijaiyah, yaitu sebagai berikut. A. Pengertian dan contoh izhar halaki. Izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, yakni hamzah, kha, kho, ain, khoin, ha, maka hukum bacaannya adalah izhar halki yang berarti harus dibaca terang dan jelas seperti contoh izhar di bawah ini. Man amana minhu wafurun halimun. B. Pengertian dan contoh idgham biguna. Idgham biguna adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan wawu, maka hukum bacaannya disebut idgham biguna, yang berarti harus dibaca dengan dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang itu dengan suara mendengung seperti di bawah ini.
man yaqulu min nurin man ma'ana. C. Pengertian dan contoh bacaan idgham bilaguna. Idgham bilaguna adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bilaguna, yang membacanya dengan cara memasukkan dan tanpa mendengung, seperti di bawah ini, min royihim man lam. D. Pengertian bacaan iklab dan contohnya. Iklab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iklab, yang membacanya dengan huruf nun atau tanwin dibalik atau ditukar menjadi suara mim, seperti contoh iklab berikut. Sami'u basiron, kiramim barorotin. Pengertian ikhfa hakiki berserta contohnya. Ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 di bawah ini, maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki, yang caranya adalah samar-samar antara idgham dan izhar. Hukum ikhfa yang 15 antara lain ta, sha, za, dal, da, za, sin, swin, sod, do, to, do, fa, kolka. Contoh ikhfa yaitu min zuin, minkum, anfusakum. Kesimpulan, hukum tajwid merupakan ilmu yang membahas tata cara mengucapkan seperti huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Oleh karena itu, secara umum, tajwid merupakan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Istilah yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar dinamakan tartil. Di era modern, mengkaji tajwid secara manual dapat ditemukan dalam mushaf-mushaf yang dikreasikan dengan warna-warni. Di satu sisi, inovasi tersebut dapat menjadi sarana motivasi umat Islam dalam belajar tajwid. Tetapi alangkah bijak jika pengguna Al-Quran, tajwid merupakan dibarengi dengan pembelajaran secara langsung, yaitu musafahah dan talaqi pada guru yang mumpuni dalam bidangnya. Kesimpulan, ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang membahas tata cara mengucapkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahaf dari sifat-sifatnya. Oleh karena itu, secara umum, tajwid merupakan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Istilah yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar disebut atau dinamakan dengan tartil. Di era modern, mengaji tajwid secara manual dapat ditemukan dalam mushaf yang dikreasikan dengan warna-warni. Di satu sisi, inovasi tersebut dapat menjadi sarana motivasi umat Islam dalam belajar tajwid, tetapi alangkah bijak jika penggunaan Al-Quran di tajwid disebut dibarengi dan mempelajari secara langsung, musyafahah dan talqi kepada guru yang mumpuni dalam bidangnya. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.